Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen personalia penyelenggaraan PAUD dan manajemen kesiswaan. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Manajemen personalia penyelenggaraan PAUD. Apa aja sih konsep mengenai manajemen personalia? Manajemen personalia adalah ilmu di mana ilmu dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, manajemen personalia atau yang lebih akrab dikenal dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah bagian dari manajemen perusahaan yang mempunyai hubungan yang paling erat dengan manusia. Nah, secara umum pengertian manajemen personalia ialah suatu manajemen yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pengerahan, pendidikan, serta seleksi pegawai, uraian tugas, pelatihan, dan juga pengembangan serta pemeliharaan sumber daya manusia, atau SDM yang bertujuan untuk membantu tercapainya suatu tujuan, baik itu dari tujuan individu atau suatu perusahaan maupun masyarakat. Nah, konsep SDM diberi kesempatan mengambil peran penting dalam tim manajemen. Hal ini terjadi karena fungsi sumber daya manusia sedang berubah menjadi fungsi manajemen yang penting, sehingga segala upaya yang diperlukan untuk menciptakan suatu organisasi yang berhasil tergantung pada perubahan yang signifikan dalam manajemen SDM. Berbagai upaya yang dilakukan organisasi adalah yang pertama yaitu perampingan organisasi atau downsizing yang meliputi suksesi manajemen, pemberian uang pesangon, pensiun, dan program-program perencanaan SDM yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya downsizing lebih lanjut. Yang kedua yaitu desentralisasi, melibatkan upaya melatih pekerja dalam penilaian kerja, perubahan kompensasi,
pembuatan keputusan dan keterampilan-keterampilan kepemimpinan atau leadership yang baru. Nah, selanjutnya yaitu manfaat manajemen personalia. Secara lebih luas, bahwa manajemen personalia yang baik akan menghasilkan beberapa manfaat, yaitu dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM, kemudian mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM dan mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Kemudian manajemen personalia juga dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Kemudian ia juga dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen personalia. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip pertama memposisikan unsur manusia sebagai pihak yang bersifat aktif. Yang kedua yaitu prinsip memposisikan figur pemimpin sebagai pihak yang aktif dan tidak sekedar bersifat situasion. Yang ketiga yaitu inovatif yang ketiga yaitu bertujuan pada perilaku inovatif yang tidak berhenti, maknanya pada hasil yang telah dapat dicapai seorang individu. Yang keempat yaitu yang keempat yaitu memegang peranan yang sangat penting dalam era scarcity resource, yakni sumber daya yang tersedia. Yang kelima yaitu tetap memposisikan figur sentral individu sebagai pihak yang memegang teguh sejumlah nilai luhur yang dapat mengarahkan dirinya dalam berupaya dalam berbagai upaya perbaikan. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkia. Silakan Rizkia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu standar kompetensi kepala sekolah PAUD. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang A, menunjukkan akhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi warga di satuan atau program PAUD. Yang B, menunjukkan integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang C, menunjukkan keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala PAUD. Yang kedua, yaitu kompetensi kewirausahaan. Yang pertama, yaitu melakukan inovasi yang berguna bagi pengembangan satuan PAUD. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan satuan PAUD sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, ada kompetensi manajerial, yaitu ada menyusun perencanaan satuan atau program PAUD untuk berbagai tingkatan perencanaan. Ada mengembangkan organisasi satuan atau program PAUD sesuai dengan kebutuhan dan memimpin satuan atau program PAUD dalam pendayagunaan sumber daya secara optimal. Yang keempat, yaitu kompetensi supervisi. Ada merencanakan program supervisi akademik, merencanakan program supervisi manajerial,
dan melaksanakan supervisi akademik terhadap guru PAUD. Yang kelima yaitu kompetensi sosial. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, satuan atau program PAUD. Terus ada menunjukkan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memprakarsai kegiatan yang mencerminkan kepekaan sosial. Standar kompetensi guru PAUD. Kompetensi tersebut diharapkan dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola lembaga program PAUD. Adapun penjelasan dari 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik diartikan sebagai ilmu mendidik. Kompetensi ini merupakan kemampuan mendidik anak usia dini yang dilaksanakan melalui belajar, melalui bermain. Kompetensi pedagogik terdiri dari menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dari prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang ada dalam diri seorang pengelola pendidikan anak usia dini. Kompetensi kepribadian yaitu penampilan yang mencerminkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta dapat diteladani. Kompetensi kepribadian terdiri dari bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, asa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini yaitu kemampuan penguasaan materi esensial yang dibelajarkan pada anak usia dini secara integratif atau terpadu dan holistik atau menyeluruh. Kompetensi profesional terdiri dari menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul baik dengan anak, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, anak, dan masyarakat sekitar. Adapun beberapa kompetensi sosial yang mesti dimiliki pendidik, yakni bersikap inklusif, bersikap objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial. Berikutnya yaitu standar tenaga administrasi PAUD. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk penunjang proses pendidikan pada program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK atau RA atau BA, pemilik KB atau TPA atau SPS, kepala PAUD, TK atau RA atau BA, KB atau TPA atau SPS, tenaga administrasi, dan lembaga penunjang lainnya. Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi
manajerial. Baik, Kak At, lanjut ke makalah yang kedua ya. Ya, baik. Monggo silahkan untuk selanjutnya dipresentasikan oleh Anastasia. Baik, selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan PAUD. Maaf ya, ke bawah. Terima kasih. Adapun pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kesiswaan. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemah dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengatur. Sedangkan secara terminologi, bahwa manajemen dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen itu dapat diterapkan pada setiap organisasi, apakah organisasi perusahaan, pendidikan, politik, bahkan keluarga, agar supaya organisasi-organisasi tersebut dapat berhasil mencapai tujuan, maka diperlukan manajemen. Kesiswaan berasal dari kata siswa, yang berarti peserta didik atau murid. Pengertian siswa sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa siswa adalah orang yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Baik, selanjutnya. Adapun menurut definisi beberapa ahli pengertian manajemen kesiswaan diantaranya yaitu yang pertama, menurut Saimatul Ula, manajemen kesiswaan adalah sistem pengelolaan terhadap siswa yang dimulai dari perencanaan, penerima siswa baru, perorganisasian siswa, MOS pembinaan dan pelayanan siswa, penilaian siswa, mutasi hingga perencanaan alumni siswa. Adapun definisi lainnya yaitu menurut Mujamil Omar mendefinisikan bahwa manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan siswa dimulai dari awal masuk, bahkan sebelum masuk hingga akhir tamat dari lembaga pendidikan. Dan definisi terakhir yaitu Sobri Sutikno mengatakan bahwa manajemen kesiswaan adalah merupakan kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut keluar dari sekolah disebabkan tamat atau lulus. Dari definisi di atas, manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi layanan kepada peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dengan demikian, manajemen kesiswaan itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan kesiswaan saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui proses pendidikan. Baik, selanjutnya. Berikutnya, yaitu tujuan dan prinsip manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Tujuan tersebut meliputi dimensi waktu yang panjang sekali, sehingga manajemen kesiswaan tidak hanya terbatas pada pengaturan
siswa ketika mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah, dan juga ketika mereka akan keluar untuk studi lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun jika mereka masuk ke dunia kerja. Agar tujuan manajemen kesiswaan dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip tersebut yaitu yang pertama, siswa harus diperlukan sebagai subjek serta objek pendidikan, sehingga harus didorong untuk berperan serta setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang ketiga, keadaan dan kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Dan yang keempat, yaitu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif serta ranah psikomotorik. Baik. Selanjutnya ada pun proses manajemen kesiswaan. Adapun beberapa proses pelaksanaan manajemen kesiswaan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan para peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen kesiswaan adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini yaitu A. Merencanakan jumlah atau kuota siswa yang akan diterima, dan B. Penyusunan program kegiatan. Yang kedua, melakukan rekrutmen peserta didik. Rekrutmen siswa merupakan proses pencairan, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi siswa di sebuah lembaga pendidikan. Langkah-langkahnya adalah A. Pembentukan panitia penerima siswa baru, dan B. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, yaitu melakukan seleksi peserta didik. Seleksi siswa adalah kegiatan pemilihan calon siswa untuk menentukan diterima atau tidaknya calon siswa menjadi siswa di lembaga pendidikan sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi peserta didik saat melakukan penerimaan siswa baru. Orientasi siswa adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat siswa itu menempuh pendidikan. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas sebelum siswa yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan sekolah mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Yang keenam, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan siswa adalah pembinaan layanan kepada siswa baik di dalam maupun di luar jam pelajarannya di kelas. Dan yang terakhir, yaitu pencatatan serta pelaporan mengenai peserta didik. Pencatatan mengenai peserta prestasi belajar ini merupakan bagian dari manajemen kesiswaan, tetapi beberapa orang berpendapat merupakan bagian dari manajemen kurikulum karena menyangkut hasil pelaksanaan kurikulum. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf Ibu, apa langsung ke sesi tanya jawab atau ada tambahan dari Ibu terlebih dahulu? Tanya jawab dulu ya, silakan. Ya, silakan dibuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Nah ini ya, sudah ada ya pertanyaan yang masuk Ibu. Sambil menunggu yang lain, monggo silahkan teman-teman yang lain kami buka sesi tanya jawab.
untuk sementara baru satu yang sudah masuk, yaitu pertanyaannya adalah dalam sebuah lembaga peranan apa yang paling penting antara manajemen administrasi dan manajemen personalia, mengapa, dan apa perbedaan dari manajemen personalia dan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Gitu. Sambil menunggu yang lain, izin menjawab, Ibu. Perbedaan antara manajemen sumber daya alam atau SDM dengan manajemen personalia. Kalau manajemen personalia itu lebih memfokuskan perhatian mereka pada input dan kegiatan atau program gitu ya. Sedangkan kalau misalkan manajemen SDM atau sumber daya manusia itu lebih memfokuskan perhatiannya itu pada output gitu, atau sumber daya kekuatan yang menghasilkan gitu, yang dihasilkan, yang dihasilkan oleh manusia atau karyawan atau pekerjanya itu gitu. Baik, saya luruskan sedikit ya, biar nggak bingung. Jadi gini, personalia gitu. Ketika di dalam sekolahan itu ada manajemen personalia, ya. Biasanya kalau personalia itu kita tahunya ada di perusahaan, ada di pabrik gitu ya. Kalau di sekolahan misalnya ada, berarti itu berfungsi untuk apa namanya? Merekrut guru, ya. Jadi ketika guru itu mau masuk ke sekolahan itu, ya, yang bagiannya adalah manajemen personalia. Gitu. Jadi bagaimana kriteria guru yang diinginkan, bagaimana standar guru yang diinginkan, itu nanti hubungannya dengan manajemen personalia, karena lebih pada input gitu ya. Jadi bagaimana yang diinginkan sekolah itu terhadap guru itu seperti apa gitu. Baru nanti untuk pengembangan guru itu kalau sudah menjadi guru, untuk pengembangan diri guru, untuk penambahan wawasan guru ya, terus pengalaman guru itu nanti oleh manajemen sumber daya manusia. Jadi untuk pengembangannya ketika sudah menjadi guru di situ itu nanti berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Tapi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu jadi satu ya. Jadi satu manajemen gitu. Jadi ada yang namanya bagian penerimaan guru gitu ya. Pokoknya permasalahan-permasalahan guru, keluhan dari guru gitu. Kemudian gurunya mau melakukan inovasi apa, perkembangan apa gitu. Nanti hubungannya sama manajemen sumber daya manusia itu.
Ya, seperti itu ya makalah. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nia Istiqomah. Yang pertanyaannya yaitu izin bertanya, bagaimana cara guru menumbuhkan rasa empati pada murid dan bagaimana menghilangkan rasa kesal ketika anak bertingkah yang berlebihan. Terima kasih. Terima kasih Kamia atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kita sebagai pendidik misalnya gitu ya, tugas kita bukan hanya mengajar materi pada anak, tapi juga wajib membangun karakter anak. Nah, bisa kita mengajarkan sifat empati pada anak itu kayak misalnya mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sosial. Terus bisa juga kegiatan sosial itu misalnya kayak ke panti asuhan, kayak kita memberikan barang-barang kepada anak-anak di panti asuhan, itu kita mengajarkan rasa empati kepada murid-murid untuk berbagi, untuk menumbuhkan empati itu sangat bagus karena bisa mereka bisa bertukar, mereka bisa bisa merasakan juga, bisa merasakan rasa pengen berbaginya seperti itu kepada anak-anak panti. Terus juga yang kedua bisa membiasakan anak untuk mengucapkan 3 kata ajaib dalam pergaulan, misalnya kata maaf, kata tolong, dan terima kasih. Itu sangat penting kita untuk ajarkan, terapkan kepada anak. Terus ada juga membacakan cerita moral, terus mengajak anak mengunjungi tempat wisata alam dan kebun binatang. Terus memberikan anak tugas piket dengan kayak gitu, dengan kita mengajarkan anak untuk seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu bisa untuk menerapkan sifat empati pada anak. Seperti itu. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana menghilangkan rasa kesal ketika anak bertingkah yang berlebihan? Kalau menurut saya, pertama, sabar itu penting dimiliki oleh guru ya. Apalagi anak usia dini yang masih tingkah lakunya masih masih perlu kesabaran yang lebih tinggi lagi. Jadinya selain sabar, kita juga perlu memahami, misalnya ini dia kenapa seperti ini. Kita perlu cari tahu juga kenapa dia bisa berbuat seperti demikian gitu. Nanti kita bisa evaluasi kayak gitu. Jangan hanya merasa kesal, tapi kita harus mengetahui kenapa dia bisa seperti itu sebagai pendidik. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Ibu. Mungkin bisa ditambahkan. Oke, baik. Menanamkan empati terhadap anak ya. Gini, mungkin bisa dengan bercerita gitu. Kita sering-sering memberikan cerita-cerita yang seseorang yang mungkin keadaannya menceritakan itu
keadaan seorang yang kurang beruntung, misalnya ada kisah-kisah gitu, baru kita akan kasihan ya gitu, kita kasih gitu. Kemudian kita harus bersyukur gitu, kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah gitu. Kemudian dengan kejadian itu, dengan dari cerita itu gitu, kita timbulkan rasa empati anak gitu, bahwa oh gitu, orang lain tuh ada yang kurang beruntung daripada kita gitu. Kemudian kita juga harus merasa iba, kemudian kalau bisa kita juga membantu sesama gitu ya. Jadi bisa dengan metode bercerita gitu. Karena anak-anak itu kan kalau mungkin lihat langsung mereka nggak paham gitu. Jadi kita harus menjelaskan dengan cerita ya, agar anak itu bisa gitu, emosinya tuh bisa, oh begitu ya gitu. Ternyata ada orang lain yang kurang beruntung daripada kita gitu. Jadi rasa empatinya itu nanti akan tumbuh ya kalau sering kita latih gitu. Kemudian untuk menghadapi anak ya, pastinya sebelumnya, makanya biasanya syarat guru TK adalah menyukai anak-anak gitu ya. Biasanya gitu. Jadi otomatis kalau suka sama anak-anak ya pasti akan sabar gitu. Kuncinya memang sabar. Kemudian ya itu tadi tahu gitu. Memang anak-anak itu unik kan, unik gitu. Kadang kita mungkin yang dimaksud itu baik gitu, tapi mungkin caranya yang tidak sesuai dengan orang dewasa gitu. Kemudian anak yang marah-marah gitu, kita kan nggak tahu ya, mungkin dia ada masalah di rumah, tadi berangkatnya dipaksa atau gimana gitu. Jadi kita memang harus memahami kondisi peserta didik itu sendiri gitu, agar kita juga bisa mengontrol emosi kita gitu. Jadi nggak anak-anak marah-marah, anak-anak berisik, kita malah marah gitu. Ini malah sama-sama marah, sama-sama emosi gitu. Jadi kita harus sebagai orang dewasa, kita yang harus menahan diri agar tidak marah. Kita harus sudut pandangnya lain gitu. Oh, anak kecil itu belum mengerti gitu. Ya mungkin dia rasa itu baik, tapi menurut kita orang dewasa itu nggak baik. Jadi kita tugasnya adalah mengarahkan bagaimana agar anak itu tidak tidak berteriak, tidak rame gaduh di kelas gitu ya. Kadang itu membuat emosi emang ya. Tapi kita sebagai guru harus sabar gitu ya. Tahu bagaimana menghadapi anak-anak seperti apa. Ya. Seperti itu ya. Nia. Baik Ibu, terima kasih Ibu dan Pak Makala atas jawabannya. Ibu, saya izin menjawab atas pertanyaan dari kamu juga. Yaitu pertanyaannya, seberapa pentingnya adanya seleksi masuk sekolah untuk jenjang SD. Baik, di sini saya akan menjawab menurut pendapat saya sendiri. Masuk ke sekolah dasar atau bisa disebut juga dengan SD, sering disebut juga dengan SD, yaitu salah satu yang sangat penting untuk anak. Karena salah satu tugas perkembangan yang akan dilalui oleh anak ketika berada pada awal masa kanak-kanak tengah, yaitu sekitar usia 6 tahun. Pada masa ini, anak akan mengalami peralihan dan perubahan dari jenjang taman anak-anak atau bisa disebut juga dengan TK ke jenjang SD. Anak akan mengalami perubahan aktivitas dalam kelas, perbedaan metode belajar dan juga materi pembelajaran yang diberikan. Adapun beberapa materi yang akan dapat diterapkan dalam dalam SD yaitu kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, perkembangan kemampuan motorik halus dan motorik kasar itu untuk berkembang agar berkembang lebih cepat, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu saja, pikir. Terima kasih. Ya, baik.
Ini dari sudut pandang sekolah SD ya. Jadi sekarang memang banyak gitu sekolah SD yang hanya mau menerima lulusan TK yang sudah baca tulis, ya. Padahal baca tulis itu nggak boleh diajarkan di TK. Gimana yuk? Dilema ya. Banget, Bu. Di TK nggak boleh baca tulis, tapi ketika masuk SD tesnya harus bisa baca tulis. Gitu. Ya. Mungkin gini ya. Kalau di TK pembelajarannya kan mungkin lebih kepada permainan. Gitu. Jadi kita tidak menekankan banget, tidak menekankan sekali tentang baca tulis harus bisa baca. Tapi secara tidak langsung, gitu, mungkin sambil bermain, anak-anak itu nanti juga lama-lama bisa baca sendiri tanpa dipaksa gitu. Jadi metodenya untuk TK itu lebih menyenangkan. Jadi anak itu tidak merasa bahwa dia sedang diajarkan baca tulis gitu ya, mungkin lebih menyenangkan. Nah, ini untuk mensiasati bahwa ketika dia masuk SD menemukan SD yang memberikan syarat untuk bisa baca dan tulis. Tapi kadang nggak semuanya kok ya, kadang SD itu ada yang paham gitu bahwa memang baca tulis itu tidak diwajibkan untuk di TK. Ya, karena mungkin standar kurikulum SD sekarang kan udah mulai naik ya gitu. Jadi ketika misalnya anak masuk ke SD juga kalau belum bisa baca, ya nggak bisa ngikutin pembelajaran yang ada di SD itu ya, karena kurikulum SD-nya yang terlalu tinggi ya untuk kelas 1 mungkin ya. Mungkin kalau zaman dulu kita SD kelas 1 juga masih belajar baca kan. Ini Ibu Budi itu kan masih pelajaran SD kelas 1 zaman dulu ya gitu, maksudnya masih mengeja gitu, ini Ibu Budi gitu misalnya gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi gitu, sekarang materi SD tuh udah udah langsung gitu, langsung misalnya materi SD PAI kelas 1 itu ada mencintai Rasulullah, meneladani kisah Rasul. Nah, di situ tuh anak dituntut untuk membaca kan, pastinya ada kisah gitu, kemudian atau ada gambar, anak suruh menceritakan gitu. Nah di situ ya tuntutannya harus sinkron gitu. Emang dilema kita sebagai para pendidik gitu, karena harusnya berkesinambungan ya. Kalau memang TK-nya nggak boleh baca tulis ya, paling tidak untuk kelas 1 SD itu adalah pengembangan baca tulis anak gitu ya, nggak langsung materi yang mewajibkan anak itu bisa baca gitu. Karena memang materi SD kelas 1 sekarang udah, kalau dilihat ya, kemarin saya lihat di buku PAI SD kelas 1 itu udah seperti itu gitu, udah langsung mencintai Al-Qur'an, jadi langsung kalau itu mungkin di SD udah bisa ya, maksudnya diajarkan Al-Fatihah gitu mungkin udah bisa. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya gitu yang seperti tadi gitu, terus buku sekarang kan buku PAI SD itu ada 2 ya, buku PAI SD itu ada 2 gitu, jadi ada 1 untuk pegangan guru, 1 untuk pegangan siswa. Jadi memang ada buku tugasnya gitu, jadi memang berat untuk SD itu sendiri gitu. Jadi ketika sekolah itu melaksanakan seleksi itu ya sebenarnya untuk mengurangi nanti gurunya itu nanti biar nggak susah untuk menjelaskan lagi ke anak-anak, karena anak-anaknya itu udah siap untuk bisa baca gitu ya, karena materinya seperti itu di SD ya. Jadi mungkin kita kembali lagi kepada pilihan orang tua ya, orang tuanya mau seperti apa gitu. Sebenarnya TK juga itu tadi ya, harus mungkin gini, nanti kalian sebagai guru TK gitu ya, karena memang dituntut untuk lulus SD itu, lulus TK udah bisa baca tulis gitu. Di SD-nya ya, bukan lulus TK-nya, maksudnya untuk masuk SD-nya itu diharuskan untuk bisa baca tulis gitu.
Jadi sebagai guru TK nantinya ya itu tadi mensiasati dengan metode yang menyenangkan ketika anak itu baca gitu. Ya, kadang ada metode yang sambil nggak yang di drill gitu loh, anak tuh nggak di drill harus gini harus gini, tapi metodenya tuh menyenangkan gitu. Secara tidak langsung anak nanti bisa kok, insya Allah anak itu cerdas, anak usia dini itu kadang kita nggak bisa menduga-duga ya gitu. Ternyata mereka lebih lebih paham gitu, lebih pokoknya unik banget gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu pasti mereka mudah kok sebenarnya menerimanya. Mungkin nanti implementasinya dianya aja gitu, kadang yang berbeda-beda gitu, ada yang dengan cara yang berbeda-beda itu ya. Kalau dilihat penting apa nggak pentingnya sebenarnya ya nggak bisa penting bisa nggak penting ya, maksudnya tergantung sudut pandang sekolah itu sendiri kenapa dia melaksanakan seleksi untuk penerimaan di SD tersebut gitu. Tapi biasanya SD itu lebih pada usia ya, usia gitu, seleksinya lebih pada usia, kemudian kematangan anak gitu ya, kemudian seleksinya itu lebih kepada anak itu siap nggak itu menghadapi pembelajaran SD. Kenapa SD juga syaratnya harus 7 tahun ya, kalau SD kan syaratnya harus 7 tahun gitu, karena itu tadi gitu, materi SD sekarang itu sudah mulai susah gitu ya, nggak kayak zaman dulu gitu. SD sekarang udah mulai susah. Jadi ketika anak itu tidak disiapkan, misalnya dia usia 4 tahun udah TK misalnya, ya 4 tahun udah TK, TKB 5 tahun, nah 6 tahun udah masuk SD. Nah ini yang mengkhawatirkan ya, kenapa SD itu harus 7 tahun. Jadi ketika orang tua memilih anaknya menyekolahkan SD 7 tahun, harus dihitung mundur kapan nih waktu yang tepat untuk menyekolahkan anak gitu. Misalnya kita punya harapan gitu, nanti anak saya maunya SD-nya 7 tahun gitu, berarti harus dihitung mundur sekarang usia anak berapa. Jadi nggak buru-buru sekolah gitu. Ketika kita mau anak itu 7 tahun, berarti 5 tahun baru TK, nanti 6 tahun TKB, 7 tahun baru SD gitu. Itu kalau pilihannya adalah kita mau menyekolahkan TK gitu. Kalau kita mau menyekolahkan anak dari mulai preschool, berarti dari mulai 4 tahun kita sudah masukkan preschool gitu. Jadi nanti pas itu ketika 7 tahun itu masuk SD gitu, ya. Jadi itu perhitungannya seperti itu. Dan biasanya itu juga ya ke manajemen kesiswaan gitu. Biasanya sekolah juga mengarahkan ketika ada seorang mau mendaftarkan anaknya ke sekolah TK tersebut gitu. Usianya berapa Bu anaknya gitu. Biasanya mengarahkan, misalnya ada orang tua anaknya 4 tahun gitu, tapi mau masuk TK gitu. Jadi pihak sekolah sendiri tuh mengarahkan, nanti ketika SD-nya nanti berarti 6 tahun Bu gitu. Ibu mau menyekolahkan anaknya di mana SD-nya nanti gitu. Ketika anak mungkin kalau di sekolah swasta masih bisa 6 tahun lebih itu masih bisa masuk gitu. Kalau yang SD negeri mungkin harus 7 tahun. Jadi itu tadi manajemen kesiswaan juga seperti itu ya, maksudnya prospek kedepannya anaknya mau seperti apa gitu. Jadi ketika penerimaan siswa itu harus dilihat dari nantinya seperti apa gitu. Kadang orang tua bingung nanti udah 4 tahun masuk TK tanpa pertimbangan ya, misalnya 4 tahun maunya masuk TKA gitu. Kemudian 5 tahun TKB, giliran mau ke SD nggak diterima karena umurnya kurang. Jadi otomatis kadang mengulang di TKB gitu. Ya, kadang biasanya ada juga permasalahan yang biar anaknya nggak bosen gitu, TKB di situ lagi gitu. Kadang pindah sekolah tapi tetap TK-TK juga gitu. Untuk menunggu tadi waktu di SD. Jadi memang manajemen kesiswaan di sini ya bisa seperti itu tugasnya nanti ya dalam penerimaan siswa gitu, mengarahkan kepada orang tua gitu, seperti apa maunya gitu. Kemudian seleksi dalam penerimaan TK itu sendiri gitu. Kemudian manajemen kesiswaan juga mengatur semua kebutuhan siswa ya, pelayanan misalnya siswa itu
ada masalah di sekolah gitu, nanti pelayanannya atau yang menyampaikan kepada orang tua murid gitu ya, itu juga termasuk manajemen kesiswaan. Jadi manajemen kesiswaan itu semua pelayanan yang diberikan kepada siswa ya dari sekolah gitu. Mulai dari siswa itu masuk ya sampai nanti keluar dari sekolah tersebut ya, seperti itu. Seperti itu ya, kalau ada yang bertanya. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Mungkin masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ibu izin bertanya, Ya, kalau silakan. untuk manajemen TK itu minimal umur masuknya gitu Ibu? Umur untuk masuk TK itu berapa Ibu? Ya, itu. Jadi syarat untuk anak masuk sekolah itu juga masuk dalam manajemen kesiswaan gitu ya. Jadi emang itu sudah diatur biasanya sekolah, misalnya minimal usia berapa bisa masuk gitu. Dan misalnya untuk preschool gitu minimal usia berapa gitu. Jadi kadang ada orang tua yang memaksa ya usia 2,5 tahun misalnya ingin masuk ke preschool. Itu nanti berat di gurunya karena nanti kan jadi nggak imbang gitu. Untuk teman-teman yang lain mungkin usianya 3,5 tahun gitu. Itu tiba ada yang usianya cuma 2,5 tahun atau 3 tahun kurang. Jadi di situ melakukan seleksi penerimaan siswa baru itu juga termasuk manajemen kesiswaan gitu. Karena itu nanti berdampak nantinya ya. Kecuali kalau mau nanti preschoolnya jadi 2 tahun gitu. Tapi kasihan anaknya ya, kasihan akan bosan gitu kelamaan di sekolah. Karena ada juga gitu yang kadang karena masuknya terlalu kecil gitu, jadi nanti ada pengulangan gitu, entah nanti pengulangan di TKA-nya atau memang di preschoolnya atau nanti pengulangan di TKB-nya gitu. Memang ada seperti itu permasalahannya saya temui gitu. Karena memang masuknya tidak dipertimbangkan dulu, mungkin maksudnya aduh orang tuanya udah pengen anaknya sekolah nih gitu biar udah nggak di rumah gitu. Ya biar nah itu nanti dampaknya akan kesal pertimbangkan. Kadang anaknya udah pengen sekolah nih ngelihat temannya sekolah jadi ikut-ikutan gitu, tapi ketika nanti di TKA waduh ketinggalan atau di TKB ketinggalan, jadi mau nggak mau harus tinggal kelas, kan kasihan lagi, atau merasa aduh teman saya udah lulus kenapa saya masih di sini gitu. Atau misalnya mau naik ke TKB ternyata dia masih tinggal di TKA mengulang gitu. Dia kan aduh kenapa teman saya ke kelas sana, saya di sini lagi sama adik-adik gitu ya. Kadang makanya ada dulu saya menemui ya orang tua seperti itu, maksudnya anaknya harus tinggal kelas. Jadi untuk agar psikologis anak itu tidak ngerasa, duh anak saya kok teman-teman saya lulus, saya kok masih di sini aja, atau teman-teman saya naik kelas kok saya masih tinggal di sini lagi gitu. Untuk mengatasi itu orang tua adalah memilih anaknya untuk pindah sekolah gitu. Jadi TKA-nya 2 tahun tapi di sekolah yang berbeda gitu misalnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi psikologi anak gitu, agar tidak merasa saya kok tertinggal dengan teman saya gitu. Jadi emang dia kan nggak ngerti ya strata kelas ini mau TKA atau TKB kan nggak ngerti. Yang penting dia ganti teman gitu misalnya, atau dia ganti situasi gitu. Dia kalau ganti sekolah kan otomatis saya pindah sekolah gitu, teman baru gitu. Tapi kalau di sekolah yang lama dengan teman-temannya itu naik kelas dan dia tidak, itu kan menimbulkan psikologi anaknya nantinya gitu. Jadi merasa gimana ya gitu, saya kok beda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi memang penerimaan siswa baru masuk dari manajemen kesiswaan ya. Nah yang lain ada lagi yang mau tanyakan?
Kalau manajemen siswa itu adalah salah satunya adalah menangani penerimaan siswa baru, ya. Kalau manajemen personalia yaitu menangani guru baru, ya. Jadi bedanya seperti itu, ya. Guru baru, penerimaan guru, gitu. Kemudian berhubungan dengan guru, bukan masalah job desk, misalnya guru harus kerja yang seperti ini, misalnya maunya sekolah seperti ini, kemudian syarat-syarat menjadi guru harus seperti apa, gitu. Kemudian nanti hak dan kewajiban guru dijelaskan oleh manajemen personalia, misalnya guru punya kewajiban ini, nanti dapat haknya ini, gitu. Ya, misalnya tunjangan ini atau gajinya seperti ini, seberapa, gitu. Itu nanti haknya dari manajemen personalia. Kalau saya dulu di sekolah pernah ngajar di TK itu malah ada HRD-nya, gitu. Ya kayak di perusahaan jadinya ada HRD-nya. Jadi ketika ada permasalahan apa, guru memang menghadapnya kepada HRD, misalnya mau mengajukan cuti, mau mengajukan resign, atau mau izin untuk kuliah lagi, jadi masuk ke sekolahnya, maksudnya mau ngajar sambil kuliah, gitu. Jadi kan waktunya di sekolahan mungkin agak berkurang, ya, karena sambil kuliah disambi, gitu. Semuanya itu berurusan dengan HRD, ya, atau bisa juga sebut kalau di itu sekolah-sekolah lain misalnya manajemen personalia itu tadi, ya. Jadi di sini sama, ya, kalau manajemen satunya manajemen kesiswaan yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa, ya, baik ketika dia mulai masuk sampai nanti mereka keluar, gitu. Kalau manajemen personalia ini lebih kepada pengembangan dari gurunya itu sendiri, ya. Keperluan guru butuh apa nih, gitu. Kemudian ketika perekrutan guru juga, ketika guru resign, ketika guru mau keluar atau mau mutasi, semuanya itu berhubungan dengan manajemen personalia. Ya, kurang lebih seperti itu, ya, teman-teman semuanya. Gimana pemakalah? Apa ada yang mau ditambahkan lagi dari pemakalah? Ada yang belum terjawab, Ibu, satu ini. Yang pertanyaan dari Maulida yang dalam sebuah lembaga, peranan apa yang paling penting antara manajemen administrasi dan manajemen personalia? Nah, saya coba menjawab, ya, Ibu. Jadi, yang lebih penting itu adalah manajemen personalia. Karena manajemen personalia adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan. Tanpa manajemen sumber daya manusia, suatu organisasi pada umumnya akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu pula dalam lembaga pendidikan. Manajemen sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen karena sumber daya manusia merupakan unsur pertama dalam manajemen sebelum unsur-unsur lainnya. Terus kalau manajemen administrasi itu juga sebenarnya memiliki peranan yang besar, kayak yang mengelola dan mengarahkan suatu organisasi negara ini, misalnya itu kayak seorang administrator seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan lain-lain. Di universitas contohnya itu kayak rektor, di fakultas disebut dekan, terus di perusahaan dikenal sebutan seperti presiden atau direktur utama. Jadi administrator atau administrasi sangat besar juga peranannya, karena dialah yang bertanggung jawab atas seluruh pengarahan jalannya organisasi, apakah dapat berhasil meningkatkan kemakmuran atau meningkatkan kesengsaraan. Gitu, Ibu. Sekian sih, mungkin dapat ditambahkan atau sudah dapat dipahami, Kak Maulida? Lagi-lagi pertanyaannya penting nggak, gitu, ya. Sebenarnya nggak ada yang lebih penting, ya, gitu, karena ini kan berkesinambungan, gitu, semuanya ini berkesinambungan, gitu, ya, dari administrasi kemudian manajemen, semuanya itu berkesinambungan dan harus bekerja sama, gitu, memang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan suatu
organisasi gitu, suatu lembaga gitu ya. Jadi memang ada bagiannya masing-masing gitu ya, nanti yang administrasi, kemudian yang bagian manajemen kesiswaan juga termasuk dari bagian dari administrasi itu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang mana yang lebih penting gitu. Jadi memang sama-sama berjalan berbarengan gitu. Karena memang itu adalah sama ya, tujuannya sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan gitu. Jadi dalam suatu lembaga itu nanti ada bagiannya masing-masing. Memang pembagiannya. Jadi ketika pekerjaan itu dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu nanti akan selesainya juga lebih efektif dan efisien ya. Maksudnya lebih barengan selesai gitu. Kalau dikerjakan satu orang, gitu, megang ini, megang itu semua dipegang oleh satu orang, nanti kewalahan, berantakan gitu. Jadi makanya ada bagian-bagiannya sendiri, ini bagian ini ya. Makanya itu perlunya adanya manajemen, jadi dibagi gitu. Kemudian semuanya itu masuk dalam administrasi gitu ya, satu administrasi. Ya, seperti itu. Kira-kira gimana? Bisa dipahami? Bisa Ibu, bisa dipahami. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya penting mana ya, semuanya penting ya, karena memang dalam satu kesatuan lembaga atau organisasi, semuanya harus bekerja sama gitu, ya. Baik, seperti itu. Gimana makalah? Sudah ya, sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya, insya Allah Ibu. Begitu, silakan disimpulkan pemakalah. Ya, silakan pemakalah. Mohon maaf Ibu, saya kurang kedengeran Bu. Ya, silakan pemakalah disimpulkan ya sebelum ditutup perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen personalia penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu dan manajemen kesiswaan itu sangatlah penting dalam sebuah lembaga. Jadi bukan mana yang lebih penting atau mana yang lebih tidak penting, melainkan semuanya berkesinambungan, sama-sama berkesinambungan dalam hal
manajemen PAUD itu sendiri, manajemen sekolah itu sendiri gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, Ibu dan teman-teman. Kurang lebihnya kami sebagai pemakalah mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya apabila banyak terjadi kesalahan dan kurangnya kefahaman dalam materi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah sudah menyiapkan materi untuk pagi hari ini ya makalahnya. Kemudian teman-teman semuanya semoga materi hari ini bisa dipahami ya, bisa dimengerti dan bisa menambah wawasan baru untuk kalian semua, untuk kita semua ya, sama-sama belajar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya rasa cukup untuk perkuliahan pagi hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.